Halo teman-teman, pecinta catur. Kembali lagi Tarigan Catur Channel. Setelah berhasil mengalahkan dua Grandmaster kuat ya, yaitu Grandmaster Linier Dominguez Perez dan Grandmaster Shakhriyar Mamedyarov, sayangnya pada round ketiga turnamen Grand Chess Tour Super United Kroasia Rapid and Blitz 2022, Grandmaster Jordan Van Foreest harus mengakui ya keunggulan dari Grandmaster Wesley So. Bagaimana kira-kira jalannya permainan? Langsung saja kita simak ya. Di sini Grandmaster Wesley So yang menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion E5 oleh Grandmaster Jordan Van Foreest. Kuda F3, kuda C6, gajah C4, pembukaan Italia, gajah C5, pembukaan Giocco Piano, rokade pendek oleh putih, dan kuda F6, pion D3, pion D6, pion C3, pion A6, benteng E1, gajah mundur ke A7, pion A4, putih berinisiatif untuk mencegah ya, agar pion hitam tidak bisa bermanuver ke petak B5. Pion H6, kuda D2, rokade pendek oleh hitam, dan pion H3, benteng E8, menteri C2, gajah E6, ajak adu gajah yang diterima oleh putih, gajah pukul gajah, benteng pukul gajah, dan pion B4, menteri D7, benteng B1, kuda E7, kuda F1, kuda G6, kuda G3, benteng E8, pion C4, pion C6, pion C5, benteng D8, gajah E3, pion D5, dan kuda F5, gajah B8, benteng D1, kuda E7, ajak adu kuda yang tidak diterima oleh putih. Putih memundurkan kudanya kembali ke petak G3, kuda G6, kuda kembali lagi ke F5, dan kuda kembali lagi ke E7. Grandmaster Wesley So tidak mau hasilnya remis, maka kuda pindah ke petak H4. Kuda pukul kuda, kuda pukul kuda, dan raja H7. Kuda G3, raja G8. Pion F3, gajah C7. Menteri F2, raja H7. Kuda F5 lagi, dan kuda G8. Pion D4, ajak pertukaran pion yang belum diterima oleh hitam. Hitam memindahkan kudanya ke petak E7. Kuda D6, gajah pukul kuda, pion pukul gajah, pion pukul pion di petak D4. Di sini hitam memanfaatkan tempo ancam gajah. Jika di sini putih terdistraksi atau terpengaruh untuk pion pukul kuda, pion pukul gajah, di sini terpaksa harus menteri pukul pion ya. Dan akhirnya menteri pukul pion. Kita lihat di posisi seperti ini justru hitam unggul 1 pion dengan memiliki keunggulan 7 pion, sedangkan putih 6 pion. Maka dari itu langkah seperti ini tidak bisa dilakukan, dan yang harus dilakukan oleh putih di posisi seperti ini adalah dengan memindahkan gajahnya ke petak F4. Kuda ancam gajah, dan gajah mundur ke G3. Pion pukul pion, benteng pukul pion, benteng pukul benteng, pion pukul benteng, dan benteng hitam ke petak E8, ancam pion putih. Dan akhirnya menteri pukul pion di petak D4 dengan tempo melindungi
pion putih ya yang ada di petak E4. Maka kita lihat posisinya jadi sama, pion putih ada 6, pion hitam juga ada 6, seimbang. Pion F6, pion B5, pion pukul pion, dan kuda E5. Pion pukul pion, dan menteri B6. Kuda G6, menteri C7. Ajak adu menteri yang tidak diterima oleh hitam. Hitam memilih memindahkan kuda ke petak F8 yang bertujuan untuk melindungi ya menteri hitamnya yang ada di petak D7. Benteng B1, benteng ancam menteri. Menteri mundur dan pion C5. Menteri A6, menteri E6. Benteng B7 dan kuda D7. Menteri A7 ancam kuda 2 kali dan benteng D8. Menteri ancam benteng, menteri pukul pion. Di sini hitam juga mengancam benteng putih. Benteng A7, benteng B8. Menteri D2 dan kuda E5. Benteng E7, benteng B3, gajah pukul kuda, pion pukul gajah, dan pion D7. Benteng D3, pion promosi menjadi menteri, benteng pukul menteri, dan menteri pukul benteng. Memang betul di sini putih unggul 1 perwira dari hitam. Tetapi menurut analisa komputer posisinya seimbang, posisinya remis, plus minus 0. Artinya walaupun kalah perwira, tapi keberadaan 2 pion hitam ini sangat mengganggu dari putih, maka dari itu posisinya masih sangat seimbang. Dan di sini tanggung jawab dari Grandmaster Jordan Van Foreest adalah terus memaksimalkan skak demi skak agar bisa remis. Kita lanjutkan ya. Menteri skak dan raja F1. Menteri skak dan raja E2. Menteri skak, raja D2. Menteri skak, raja C3. Menteri skak, raja B3, menteri skak, dan raja C4. Sayangnya di sini salah langkah ya dari Grandmaster Jordan Van Foreest dengan menteri skak ke petak C2. Inilah yang membuat Grandmaster Jordan Van Foreest harus takluk dari Grandmaster Wesley So. Andai saja yang dilakukan adalah menteri skak ke petak B4, maka ini akan bisa mengantarkan Jordan Van Foreest untuk remis, tentu saja dengan pengulangan langkah skak berkali-kali yang membuat permainan ini menjadi berimbang. Tapi karena yang dilakukan adalah ini, maka jelas berbuah kekalahan. Raja B5, pion C4, menteri C7, menteri pukul pion, dan setelah menteri pukul pion di petak E5, tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Jordan Van Foreest memutuskan untuk menyerah karena memang sudah susah bagi hitam. Misalkan ya, kita coba satu-satu. Jika hitam menteri ke sini, maka tinggal menteri ke sini. Misalkan ke sini, menteri pukul menteri, raja pukul menteri. Maka unggul 1 perwira. Jika misalkan yang dilakukan adalah dengan menteri pukul pion, maka menteri pukul pion skakmat. Lalu jika yang dilakukan adalah menteri ke sini, maka menteri pukul menteri dan pion pukul menteri. Kalau yang dilakukan adalah dengan menteri ke sini, maka menteri skak dulu. Jika raja mundur, maka benteng skak. Jika raja ke sini, maka menteri skakmat ke petak E6. Maka apapun yang dilakukan oleh Grandmaster Jordan Van Foreest akan menuai kekalahan dalam waktu sekitar 2, 3, atau sampai 4 langkah ke depan. Oke, menurut admin Tergan Catur, video kali ini cukup ya. Nantikan video-video selanjutnya.
Tetap di Tarigan Catur Channel.